ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Maaf ya, suaranya sudah tenggorokannya agak sakit ya dari pagi nih. Kebetulan ada beberapa kegiatan ya. Baik, kita baca dulu matannya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'allahu bi'ulumi fid darain amin. Babul masdari. Al-masdaru wal ismu al-mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li nahwu daraba yadribu darban. Baik, malam hari ini kita akan membahas tentang al-masdar ya. Al-masdar, atau dengan kata lain atau dengan istilah lain kita sering menjumpai dengan istilah al-maf'ul al-mutlaq. Maf'ul mutlaq. Di sini dijelaskan oleh musannif, huwal ismu al-mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Ialah isim yang mansub yang datang ketiga dalam tasrif fi'il. Berarti biasanya kan kita ketika mentasrifkan fi'il, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, masdar itu adalah urutan ketiga dari tasrifan tersebut. Kemudian masdar itu sendiri ya, yang dimaksud masdar yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li yaitu maf'ul mutlak sendiri. Ana kasih contoh, misalkan darabtu Zaidan darban ya. Saya benar-benar memukul Zaid ya. Jadi darban ini adalah masdar yang mansub, yang ada nanti ya maksud dari penulisan dorban di sini untuk doroba sebagai apa ya. Jadi masdar yang mansub yang kegunaannya ada tiga, nanti dijelaskan ya. Ini maf'ul mutlak. Biasanya maf'ul mutlak itu antara fi'il dan masdarnya itu sesuai ya. Kalau di sini fi'ilnya doroba, maka maf'ul mutlaknya dorban, masdar dari doroba itu sendiri. Misalkan jalastu julusan, saya benar-benar duduk gitu ya. Kemudian al-maf'ul al-mutlak, al-maf'ul al-mutlak ini dari dua sisi. Yang pertama bi'tibari maknahu, dalam segi maknanya ini dibagi dua. Di sini bin nazari li'amilihi, dengan melihat amilnya, kegunaannya nanti sebagai apa ya. Kalau di sini ini ada tiga. Ada tiga ya. Bi'tibari makna, ditinjau dari maknanya. Maka di sini ada lafziyun wa ma'nawiyun. Jadi maf'ul mutlak al-lafzi ya. Maksudnya gimana? Al-lafzi ialah ma yuwafiqul fi'la, ma yuwafiqu al-fi'la fi lafzihi
fi lafzihi wa ma'nah. Jadi yang sesuai dengan fi'il fi lafzihi dengan pada lafaz wa ma'nahu dan maknanya. Jadi fi'il dan masdarnya itu sama ya dengan kata lain dalam akar kata yang sama. Kalau doroba berarti dorban, kalau jalasa julusan. Misalkan kita bilang contoh yang qataltuhu qatlan. Saya benar-benar membunuhnya. Maka qatlan di sini adalah maf'ul mutlak yang sesuai dengan fiilnya dalam segi lafaznya ya qatala, dan maknanya pun sama, membunuh ya. Adapun maknawi ini sebenarnya khilaf, sekali lagi ya, ini saya bilang khilafun. Kan tetapi apa yang dimaksud dengan mu'alif kita tulis yaitu ma yuwafiqu al-fi'la fi ma'nahu duna lafzihi atau hurufihi, yang sesuai dengan fi'il dalam maknanya saja tanpa lafaznya atau hurufnya. Jadi dengan kata lain maknanya itu sama atau mutaqarib ya, dekat, mirip, kan tetapi akar katanya itu berbeda. Misal jalasa dan qa'ada itu mirip ya, mirip. Jalasa duduk, qa'ada juga duduk, kan tapi ada perbedaan sedikit. Maka contohnya misal contohnya jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Di sini qu'udan merupakan maf'ul mutlak dari jalasa. Kenapa? Karena jalasa dan qa'ada ini mirip maknanya ya. Tetapi duna lafzihi wa hurufihi, jalasa dan qa'ada itu tidak ada kaitan sama sekali dalam hurufnya ya, berbeda jauh sama sekali. Sekali lagi ini khilaf ya. Khilaf. Kenapa? Karena ulama Basri menyebutkan bahwa qu'udan ini adalah maf'ul mutlak, bukan untuk jalasa. Bukan untuk jalasa. Tetap di sini itu maf'ul mutlak itu harus sesuai dalam makna dan lafaznya harus sesuai. Jadi menurut ulama Basri jalastu qu'udan ini takdir kalamnya gini. Jalastu wa qa'adtu qu'udan. Ya. Jadi qu'udan ini adalah maf'ul mutlak dari qa'adtu yang dihapus gitu. Adapun jalastu tidak mempunyai maf'ul mutlak. Ini menurut ulama Al-Basri ya. Baik. Kemudian bin nazari li'amilihi, ketika kita melihat amalnya atau kegunaannya untuk apa? Maka ifadatul maf'ul mutlak itu sendiri yang pertama adalah al-mu'akkid, penguat li'amilihi, bagi amilnya. Kita contohnya misalkan hafiztu al-Qur'ana hifdhan. Saya benar-benar menghafal Quran. Saya benar-benar menghafal Al-Quran. Kemudian faidah yang kedua, kegunaan kedua dari maf'ul mutlak ialah al-mubayyin lin-naw'i, ya, untuk menjelaskan macam atau macamnya, bentuknya. Nanti contohnya seperti ini, misal uhibbu al-ustadza hubba
al-waladi abahu. Saya menyayangi ustadz atau guruku sebagaimana sayangnya seorang anak terhadap ayahnya. Jadi menjelaskan cinta seperti apa atau kasih sayang seperti apa yang dimaksud dari uhibbu di sini. Ini mubayyin lin naw'. Kemudian yang terakhir al-mubayyin, penjelas lil adad, sebagai penjelas untuk jumlah. Misal berarti di sini bisa ya banyak, misalkan darabtu Zaidan dorbatan. Nah, ini di dalam tasrif sorob ya. Simarroh sebutnya dorbatan. Jadi saya memukul Zaid dorbatan sebanyak satu pukulan, atau dorbataini. Kalau ini dua pukulan, kalau ini dijadikan musanna ya. Musanna mansubnya dengan ya, dorbataini. Bagaimana kalau lebih dari dua, misalkan jadi salasa dorobatin. Di sini salasa itu walaupun dia bukan istiqaq atau akar kata dari dorobat, tetapi disandarkan atau diidhofahkan ke dorobat. Jadi di sini salasa mansubnya salasa maf'ul mutlak dari dorobtu gitu ya. Wa huwa mudhaf, dorobatin mudhafun ilaih. Jadi saya memukul Zaid sebanyak 3 kali. Jadi inilah maf'ul mutlak ya. Jadi sekali lagi maf'ul mutlak itu adalah masdar yang mansub yang memiliki beberapa kegunaan. Tetapi bukan sebagai khobar ya, misal bukan sebagai khobar. Sekali ini bukan sebagai khobar, dengan catatan ya. Kenapa? Misalkan fahmuka fahmun sahihun. Oh jangan gitu ya, apa ya? Misal ya benar ya, fahmuka fahmun sahihun. Jangan sebagai khobar, walaupun di sini masdar ya, dan sebagai istiqaq yang sama dari mubtada, akan tetapi ini sebagai khobar dan pasti bukan mansub. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak selamanya yang masdar itu sebagai maf'ul mutlak, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya pembahasan tentang maf'ul mutlak. Kita silahkan di screenshot ya. Baik, kalau sudah Anda hapus kembali. Kita lanjutkan ke dzarfuz zaman wa dzarful makan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Dzarfuz zaman huwa ismuz zaman المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. Pertama ialah dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman. Jadi dzarf itu keterangan ya, keterangan waktu atau tempat. Jadi misalkan hari ini, nah itu berarti keterangan waktu. Sini jelaskan dzarfuz zaman huwa ismuz zaman al-mansubu bitaqdiri fi ya. Jadi isim zaman yang menunjukkan waktu ya, yang mansub dan ada takdir fi di dalamnya. Misal sumtu al-yauma, saya
saum hari ini. Maka sebenarnya sumtu ini al-yauma di sini sumtu ada takdir fil yaumi. Nah, ini yang dimaksud dengan bitakdiri fi. Ini yang mansub al-yauma, yang al-yauma itu menunjukkan isim zaman. Kemudian dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman ini dibagi dua ya. Mukhtassun dan mubhamun. Mukhtas itu dikhususkan, mubham itu ya samar. Nanti kita bahas maksudnya. Dzarfuz zaman yang mukhtas, yang khusus maksudnya apa? Madalla ala miqdarin muayyanin mahdudin mahdudin minaz zamani, yang menunjukkan kepada takaran atau ukuran yang telah tertentu, yang terbatas dari waktu. Misalkan ini kita bilang asyahru, ya. Ini 1 bulan, as-sanah. Kata lain adalah as-sanah. Al-yaum. Nah, ini semuanya isim yang menunjukkan kepada waktu. Nanti di akhir boleh dia itu mansub ala dzarfiyah, ya yajuzu intisabuhu ala annahu maf'ulun fihnya. Nanti kita bahas. Baik, kalau yang mubham apa? Madalla ala miqdarin ghairi muayyanin wala mahdudin, yang menunjukkan kepada ukuran yang tidak tentu dan tidak terbatas. Misal al-lahzah, beberapa saat. Al-hin sama ya, lahzah beberapa saat. Hin ba'da hin, setelah beberapa saat. Al-waqt, gitu, kurang lebih seperti itu ya. Maka kedua dzaraf ini ya juzu raf'uhu, ya, berarti kalau al-yaumu hari itu menunjukkan waktu, ya, hari gitu, hari. Tapi tidak menunjukkan gimana ya. Jadi gini, kalau al-yaumu hari, kalau al-yauma hari ini, kurang lebih seperti itu. Asyahru itu bulan, asyahra bulan ini gitu. Jadi kalau menjadi dzaraf seperti itu ya, sudah menjadi ya, itu. Kemudian kalau mansub dua macam dzaraf zaman ini, mansubnya maf'ul fih disebutnya. Di dzaraf zaman itu atau disebut maf'ulun fih ya. Kalau tadi maf'ul mutlak, sekarang maf'ul fih. Taib, silahkan di screenshot ya. Taib, kalau sudah di sini mu'alif memberikan beberapa kata contoh dari dzaraf zaman. Yang pertama ialah al-yaum. Al-yaum itu dimulai min tulu'i al-fajri ila ghurubi asy-syamsi. Jadi hari itu dimulai ketika terbit fajar sampai terbenam matahari. Sumtul yauma atau sumtu yauman atau sumtu yaumal itsnain misal. Yauma al-lailah. Nah, kalau ini kebalikannya, min ghurubi asy-syamsi ila tulu'i al-fajri. Nah, gitu ya. Misal i'takaftul lailah, saya berintikaf malam hari ini. Kata yang lain adalah
Wa qudwatan ya. Qudwatan itu ialah al-waktu alladzi, bukan alladzi berarti ya, ghair akil ya. Al-waktu ma baina salati subhi wa tulu'i syamsi ya. Kalau ini terbitnya matahari udah mulai kelihatan. Jadi antara sholat subuh itu kan fajar berarti ya, bukan matahari, wa tulu'i syamsi dan terbitnya matahari sudah kelihatan. Itu adalah makna ghudwah. Kemudian bukroh. Kalau bukroh itu adalah awalun nahar. Pagi-pagi ya, pagi-pagi ini. Kemudian saharon ya. Kalau saharon ialah akhiru al-lail. Jadi akhir dari malam. Qubailal fajri, beberapa saat sebelum fajar. Akhirul lail qubailal fajri. Saharan wa ghadan. Kalau ghadan ialah ismun lil yaumi alladzi ba'da yaumika allazi anta fihi. Nama untuk hari yang setelah harimu yang kamu di sana gitu. Ya, wadan ya besok gitu ya. Kemudian atamatan. Atamatan ialah ismun li thuluthil lail al-awwal. Ini sepertiga malam pertama. Kemudian sobahan itu subuh ya. Jadi ismun lil waqti alladzi yabtadi'u min awwali nisfil laili ats-tsani ila zawal. Berarti ini dari tengah malam sampai zuhur mungkin ya, dari tengah malam sampai zuhur tergelincir azawal, itu tergelincir matahari ya. Itu waktu subuh. Kalau masaan, nah ini kebalikannya. Masaan itu ialah ismun lil waqti allazi yabtadi'u minaz zawal berarti ya. Ila nisfil laili. Kebalikan dari sobahan. Kemudian ya betul ya, kemudian ada abadan wa amadan. Keduanya ialah ismun, nama lizamanil mustaqbal. Jadi untuk waktu yang akan datang, allazi la ghayata, tidak ada akhir, tiada ujung ya. La ghayata lintihaihi, tidak ujung untuk berhenti atau untuk selesai. Kemudian yang terakhir adalah hinan. Hinan itu adalah ismun li zamanin mubhamin. Nama untuk waktu yang mubham, samar ya, tidak jelas yang mana. Baik. Itu ya. Silahkan kalau perlu di screenshot ya. Kalau sudah, Ana hapus kembali.
Ya, jadi itu contoh dari dzaraf zaman. Kemudian dzaraf makan, qala al-musannif rahimahullah taala wa dzarful makan wasmul makan al-mansubu bi taqdiri fi nahu amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa 'inda wa ma'a wa izaa wa hidha wa tilqa wa sama wa huna wa ma ashbaha dzalik. Jadi kurang lebih dzaraf makan juga seperti itu ya. Isim yang menunjukkan tempat, yang mansub, yang ada takdir fi di sana. Jadi dzaraf zaman juga kita langsung saja dzaraf makan ya. Dzarfu makanin. Ini juga sama, ada yang mukhtas, yang khusus, dan ada pula yang mubham. Kalau yang mukhtas ialah ma lahu suratun wa hududun mahsurun, yang mempunyai gambar ya, surah, bentuk lah, yang mempunyai bentuk dan batasan yang mahsur itu yang terbatas, batasan yang terbatas. Jadi misal nahwu masjidun. Nah, masjidun ini adalah kata yang menunjukkan kepada tempat yang memiliki bentuk dan batasan yang terbatas gitu ya, ada batasannya masjid. Maka di sini hukumnya la yajuzu nasbuhu alal maf'ul fih. Jadi nggak boleh kita bilang jalastu masjidan, nggak bisa ya. Akan tetapi kita harus memansubkannya dengan fi. Jadi jalastu fil masjidi. Jadi fayajibu jarruhu bi harfi jarrin. Ya dulu alal murad lah, kurang lebih seperti yang menunjukkan kepada yang diinginkan. Jadi masjidun ini kita harus bilang misalkan jalastu fil masjidi. Nah, ini kan menunjukkan kepada dzaraf ya, fi, salah satu mananya ialah dzarfiyah. Kemudian yang mubham kebalikannya, ma laisa lahu suratun wa hududun mahsurun, yang tidak mempunyai bentuk dan batasan yang terbatas. Ya, misalkan amama, di depan, ya di depan itu misalkan di depan saya sampai ke ujung manapun ya, sepanjang di depan saya itu di depan, tidak ada batasannya gitu ya. Kemudian dzaraf makan, di sini mu'alif membuat beberapa contoh. Di sini amama itu di depan ya, khalfa di belakang, kudam itu sama ya, di depan, waro itu di belakang, fauqa di atas. Tetapi bedanya antara fauqa dan ala, kalau fauqa biasanya tidak langsung nempel ya, tidak langsung nempel. Misalkan ada jam dinding yang menempel di tembok, tetapi di bawahnya misal ada meja, tapi tidak bersentuhan langsung. Nah, itu disebut fauqal maktab bisa ya. Kalau ala biasanya langsung nempel. Kemudian tahta di bawah, wa inda, nah inda itu di samping, ma'a bersama ya, wa izaa. Kalau izaa, kalau nggak salah di depan ya, izaa, wa hidhaa itu tuh di samping. Wa tilqaa jadi sama di depan, wa thamma itu di sana, wa huna di sini. Nah, seperti itu, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah beberapa contoh dzaraf makan yang disebutkan oleh muallif. Kebanyakan adalah dzaraf makan yang mubham ya, yang tidak ada batasan yang tertentu. Baik. Baik, Ana mohon maaf ya kalau kurang kurang greget gitu ya bahasannya atau syarahnya. Ana mohon maaf. Baik, kita cukupkan ya pembahasan jurumiyah untuk malam hari ini. Baik, insya Allah ini tinggal beberapa bab lagi. Ana rasa kurang dari 2 bulan ya, kemungkinan 1 bulan.
ataupun agak telat mungkin 1 bulan, maksudnya 5 pertemuan ya maksimal, mungkin 6 pertemuan itu udah maksimal banget kita akan menyelesaikan kitab Al-Ajurumiyah ini. Baik, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.